untuk manusia daripada generasi kepada generasi sampai kepada hari kiamat nanti. Kemudian dengan sayap yang kedua itulah dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling menentukan dan yang paling menonjol dengan segala-galanya selain daripada ikhlas, sabar, khasyah, tadallul, tawadhu, adil, bijak, itu adalah pengorbanan. Semuanya bergantung kepada pengorbanan. Tok. Itu lagu Roma Irama. Tanpa pengorbanan tidak akan jadi. Nak buat rumah ada pengorbanan, nak kawin harus ada pengorbanan, nak tambah bini harus ada pengorbanan, nak tambah anak pun juga harus ada pengorbanan. Sekarang anak sudah 8, tapi teringin nak punya anak 4 lagi. Gimana caranya? Nak tambah istri banyak pengorbanan dan juga banyak benda yang kita kena pikir. Sama kan? Macam tu kan? Ayak. Oke, sama. Jadi, buat lagu mana? Kita sudah punya anak 4, target kita 12. Paling 3 target kita 11. Sebab kita punya cadangan untuk ke-11-an yang akan datang. Kiparnya anak, backnya anak, penyerangnya anak, tengahnya pun juga semuanya anak. 1 ke-11-an berangkat. Masya Allah, tabarakallah, kita sebagai pelatihnya. Allah dah karuniakan 8 orang anak laki-laki, tinggal 3 orang saja lagi genap ke-11-an kita. Tapi kita pada masa usia 50, 60-an. Nak tambah istri, banyak benda yang kita kena buat. Banyak benda diantaranya pergi mahkamah untuk mendapatkan restu dari istri yang pertama, dan itu seperti mustahil. Menggantung harapan kepada perkara yang tidak boleh diharapkan. Cerita panjang kita tempoh hari kan ingat. Seorang laki-laki yang hidupnya mesra, hidupnya bahagia, hidupnya sangat-sangat harmonis sekali dengan pasangannya. Tidak ada duanya seperti pinang dibelah kacip atau dibelah 2. Kumpulan pasangan yang sangat-sangat ideal. Yang pada satu ketika dengan suami tadi itu balik rumah, sepertinya berubah total daripada kehidupan yang sebelumnya. Sang istri bertanya, "Abang kenapa? Ada apa? Kenapa abang nampak kelihatan bingung? Kenapa abang kelihatan sedih? Kenapa abang kelihatan tidak ada semangat, tidak ada mood, tak ada apa-apa? Abang sehat, abang tak ada masalah, tak ada problem. Tak, abang tidak seperti kemarin, abang dah berubah." Tidak ada. Abang alhamdulillah sebagaimana hari-hari yang sebelumnya. Tidak makan, tidak minum, tidak simbang. Semakin sehari kesehatannya semakin teruk, semakin sehari kesehatannya semakin teruk. Tenat, sehingga setelah beberapa hari ke depan badannya kurus, mukanya pucat. Tapi tetap dari hari ke hari istri menanyakan, "Bang, ada problem apa? Ada masalah apa yang sedang abang hadapi? Cobalah curhat, cobalah kongsikan dan ceritakan hakikat yang sebenarnya kepadaku. Mungkin aku boleh bantu abang, mungkin aku boleh tolong abang, mungkin aku boleh berikan solusi dan juga dengan jalan keluar yang ideal dan baik." Pak, tetap jawabannya tidak. Aku tidak ingin menyengsarakan kamu, aku tidak ingin mengecewakan kamu. Cintaku itu adalah segala-galanya, karena demi cintakulah aku tidak ingin menyengsarakan, menyusahkan kamu. Biar aku sendiri yang menyandangnya, biar aku sendirian yang merasakannya. Abang tidak betul macam tu. Sehidup kalau kita sudah bersama, berarti kita seia, sekata, senada dan seirama. Yang menyenangkan abang menyenangkan aku, yang menyedihkan abang pun juga menyedihkan aku. Segala derita harus kita tanggung bersama. Bang, ceritalah yang sebenarnya. Maka dengan abang tadi itu, pada detik-detik terakhir sebelum menghembuskan napas yang terakhir, terpaksa bercerita secara terang-terangan, berterus terang dengan istri. Sebenarnya abang sama sekali tidak ingin menggores, apalagi kalau sampai melukakan hati dan perasaanmu. Itu bahasanya tergantung pada kita yang bercerita lah. Jangankan untuk melukakan kamu, menggores perasaanmu saja aku tidak tega dan juga tidak sampai hati.
Tapi karena ini merupakan detik-detik terakhirku, aku terpaksa harus menceritakan yang sebenarnya. Sejak 3 minggu yang lalu, aku dipanggil oleh Tuan Sultan dan diancam kalau aku tidak kawin dengan anak darahnya, aku akan dibunuh. Itu yang jadi pikiranku. Tapi karena cintaku kepadamu, aku tidak sampai hati untuk memadukan kamu. Jadi kata sang istri, dengan sedih dan duka cita, dengan rasa terharu, dengan tetesan air mata, demi Allah bang, aku lebih rela abang dibunuh oleh tuanku daripada abang memadukan aku. Gagal kan? Sendiwara yang berminggu-minggu tadi itu gagal. Tuh dia dikira karena sudah sampai ke batas itu, dalam keadaan letih, lenguh, dalam keadaan kritis, maka kata istri, oke lah kalau macam itu bang, abang kalau nak tambah 2-3 pun juga tidak mengapa. Itu yang diharapkan. Ternyata kata istri, lebih elok abang dibunuh daripada abang memadukan aku. Susah tak kawin? Susah. Tapi cerita dah. Oke, akhirnya macam mana? Sekarang kita nak tambah 3 lagi. Mau tidak mau kita akan mencari bahan penguat yang memberikan tenaga dan memberikan kita kekuatan kembali, agar dengan kita boleh kembali seperti pada masa usia 30-an. Akhirnya buka akhbar, berita internet, YouTube, tongkat Ali, tongkat Abu Bakar, tongkat Umar, cari situ. Tuh cerita lebih kurangnya. Coba ingat kah kenapa sampai ceritakan yang macam ini? Apa tadi dasar pangkal pembicaraan kita? Nah, cerita apa tadi itu? Hah?